محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi wa basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi wa siraja munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sempat, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa beribadah kepadanya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah kamu selalu mendirikan sholat ataukah kamu termasuk yang melalaikannya? Adapun pelalaian sholat itu diantaranya adalah yang pertama, seorang mengerjakan sholat di waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Yang kedua, seseorang mengerjakan sholat di luar waktu sholat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan waktu sholat di akhir waktu sholat. Sebentar lagi habis waktu sholat, dia baru mengerjakan sholat. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak mengerjakan sholat sekali. Maka bagaimana hubunganmu dengan sholatmu? Saya berhusnudon para pendengar sekalian selalu taat melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi pengingat kita untuk selalu senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu apapun keadaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat fardu dalam Al-Quran yang menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis surat Al-Isra ayat 78. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghazaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua yang beriman kepadanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Apa arti dalam hadis ini? Sesungguhnya
Salat itu bagaikan penopang untuk sebuah gubuk. Apabila gubuk tersebut runtuh, itu dikarenakan apa? Karena penopang tersebut yang patah atau jatuh. Sama seperti agama Islam. Agama Islam seseorang akan runtuh apabila dia tidak mengerjakan sholat. Oleh karena itu, maka jangan pernah kita sekali-kali meninggalkan sholat, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan jangan sampai kita meninggalkannya walaupun dalam keadaan sakit, karena agama Islam itu sangat meringankan kita. Apabila kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah kita dengan duduk. Jika kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholatlah kita dengan berbaring, dan seterusnya, semampu dan sebisa kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menunaikan sholat, dan adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka apa yang sebaiknya kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan adalah kita mengambil air wudhu, menyucikan diri kita, dan kemudian melaksanakan sholat. Ingatlah para pendengar, jangan sampai kita lalai dari sholat. Jagalah sholatmu. Jangankan kamu lalai, jangankan kamu meninggalkan sholat, telat saja, telat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Umar sewaktu-waktu beliau punya anak wafat. Anaknya Habib Umar wafat. Ketika anaknya Habib Umar wafat, datang orang-orang takziah. Ketika datang orang-orang takziah, apa kata Habib Umar? Sungguh, bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Kata Habib Umar, musibah agama bagi kalian adalah musibah yang enteng. Bagiku, kata Habib Umar, terlambat sholat berjamaah bagiku itu lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Hal ini menunjukkan bahwa memang sebegitu pentingnya sholat bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Mukanya hampir sama, persis seperti iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Telinganya dalam keadaan yang amat sangat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat satu kali dalam keadaan sengaja, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, Assalamualaikum ya ahlan nar, salam bagimu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menghembuskan daripada buntutnya sampai masuk daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Lalu dibanting ke dalam tanah, dibanting dengan sekeras-kerasnya sampai jasad kita hancur berkeping-keping. Hancur dengan sangat luar biasa, dengan kedalaman hempasan 7 km. Kemudian dibuat utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jasad kita. Setelah itu Sujaul Aqra akan terus membanting kita dan menimpa kita di bawah tanah tersebut sampai datangnya yaumul qiyamah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa ketika kita wafat, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Hal ini sesuai dengan bunyi salah satu hadis yang sahih dan dikuatkan dengan beberapa pendapat ulama yang lain. Apa bunyi hadis tersebut? Inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
saat di hari kiamat adalah sholatnya. Idza soluhat syairu amali, kalau baik sholatnya maka ini menjadi petunjuk akan baik semua amalan yang lain. Wa idza fasadat syairu amali, kalau jelek sholatnya maka ini akan menjadi petunjuk pada buruknya amalan yang lain. Jadi jagalah sholatmu, dan jagalah sholatmu. Sholat adalah penentu kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu kesenanganmu dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu beruntung atau tidaknya kamu di dunia dan di akhirat. Sholat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik atau tidak. Salat adalah penentu di yaumul mizan, di hari pertimbangan, apakah kamu berat timbangan kananmu atau berat timbangan kirimu. Salat kelak akan menjadi penentu di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah engkau akan menerima bukumu dari sisi kananmu atau dari sisi kirimu. Jadi sekali lagi, jagalah sholat kita, jangan sampai kita melalaikannya, sehingga kelak kita akan bisa mendapat kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظٍ عظيم. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Orang yang beruntung adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlakul karimah, dialah orang yang beruntung. Sebab sifat-sifat yang baik itu tidak dikaruniakan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan sifat-sifat yang baik itu tidak dikaruniakan pula kecuali kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, marilah kita jaga sholat kita, kita dirikan sholat kita dengan sungguh-sungguh, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendirikan sholat kita, selalu menjaga sholat kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, dan sampai kapanpun pula, sebelum kita wafat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.